Sasaban sini, nggak ada temen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Ustadz Syakban. Alhamdulillah telah menemani kalian selama berlebaran hari ini dan selanjutnya. Kita doain biar sehat ya, ilmunya manfaat, istrinya salehah. Aminnya kencang juga. Para anak-anak sekalian yang saya banggakan dan pastinya saya doakan, biar besok menjadi hari terbaik kamu, menjadi hari yang membuat kamu menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Pertama, terima kasih atas silaturahminya, dan saya mohon maaf yang seharusnya setiap tahun saya menemani, mengiringi anak-anak santri kelas 3 aliyah beriktikaf, tapi tahun ini belum rezeki kamu ya, karena sebelum Ramadan saya di MCU, medical check up, karena tahun ini saya akan berangkat haji. Jadi dicek kesehatan saya, 2 minggu kemudian ternyata dari hasil MCU itu gula saya tinggi, di atas 250. Saya cuma teringat guru kita dan besti saya, yaitu almarhum Guru Rajudin Basroh, yang saat ini ada putranya. Mana? Adil ya. Tadi udah salaman sama saya. Beliau adalah besti saya dulu. Saya ada trio, dulu ada trio saya Guru Asep sama Guru Judin. Tapi Guru Judin lebih awal dipanggil oleh Allah di usia 48 tahun. Dan salah satu sebab kematian beliau adalah karena gulanya yang terlalu tinggi. Makanya kemarin pas saya dapat hasil MCU, gula saya sampai 250. Ini kakinya ngedeg-deg sama tangannya gemeter kayak orang kelaparan. Saya juga nggak tahu, karena saya itu selalu selektif ketika mengkonsumsi sesuatu ya. Saya nggak pernah minum minuman yang manis-manis yang ada di Alfa atau di Indomaret. Saya juga nggak ngeteh, saya juga nggak ngopi. Makan nasi saya juga sedikit. Saya kalau makan nasi itu sedikit, dan makannya cuma 2 kali, siang dan sore. Pagi saya nggak pernah makan nasi, karena saya harus antisipasi. Nah ternyata gula saya itu tinggi, yang menyebabkan saya harus terapi dari awal Ramadan sampai hari ini ya. Padahal sudah ada beberapa materi yang saya sudah siapkan buat memberikan motivasi buat anak-anak yang akan keluar melanjutkan studinya ke berbagai universitas. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan kalian. Karena itu kesempatan yang sangat berharga ini saya kasih
3 pesan saya buat kamu, baik yang melanjutkan studi ataupun yang bekerja ataupun yang lain-lain. Ya. Pesan yang pertama, saya titip satu doa. Surah Al-Kahfi ayat 10. Ya, surah Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini tolong doa ini kamu baca setiap saat. Setiap saat. Ya. Apa yang kita minta, ya Allah berikan kepada kami dari sisimu rahmah, yaitu rahmat Allah. Orang sukses itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, tetapi orang sukses itu semata-mata karena rahmat Allah. Dan saya yakin bahwa kalian pasti ingin sukses. Kalian pasti ingin berhasil. Maka keberhasilan kita itu semata-mata karena rahmat Allah. Jadi yang kamu minta setiap saat, terutama setiap habis sholat, baca doa ini. Biar kamu itu sukses itu karena rahmat Allah. Di kelas memang mungkin kamu pinter, kamu cerdas, tapi tidak ada jaminan bahwa orang yang di bangku sekolahnya bagus, pas keluar dia sukses. Karena itu pesan saya buat kamu, jangan ditinggal doa ini. Wahayyi lana min amrina rasyada. Mudahkan ya Allah segala urusan kami itu sesuai dengan petunjuk-Mu. Jadi apapun yang akan kamu kerjakan setelah kamu keluar dari sini, tidak lepas dari petunjuk Allah. Kenapa kita minta rahmat Allah? Karena orang itu masuk surga itu bukan karena dia ahli ibadah, bukan. Bukan karena dia rajin ibadah, bukan. Tapi orang masuk surga itu berkat rahmat Allah. Makanya surga yang ada di alam akhirat dan di dunia ini, surga buat kita adalah kesuksesan. Makanya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dialah orang yang dikasih bonus oleh Allah menjadi orang sukses. Ya, itu satu tuh. Saya pesan buat kamu, tolong dicatat betul, karena saya kepengen kamu itu menjadi orang sukses semua. Karena kesuksesan kamu itu adalah kesuksesan gurunya. Dan saya bangga
kalau murid-murid saya itu sukses, berhasil ya. Apalagi yang sudah niat kuliah, maka tancapkan kuliah kamu itu sampai ke jenjang yang paling terakhir. Kalau perlu sampai profesor doktor. Ini betul-betul dicatat. Ya, kalau perlu sampai profesor doktor. Jadi bangga At-Taqwa muridnya Kiai Nur Ali menjadi profesor doktor. Jadi itu doanya jangan pernah ditinggal. Yang kedua, pesan saya buat kamu, jika kamu berbuat baik, ya, jika kamu melakukan kebaikan, terutama kebaikan kepada orang lain, maka lupakan kebaikan itu. Jangan pernah diingat-ingat. Kamu pernah nolong teman kamu pernah bantu orang lain yang sedang kesusahan, kamu pernah membukain jalan buat orang. Pokoknya segala kebaikan yang pernah kamu lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik sama kamu, ada orang yang berbuat baik sama kamu, jangan pernah dilupakan. Ya, jangan pernah dilupakan. Kenapa jangan pernah dilupakan? Karena hari ini kamu bisa seperti ini, itu berkat orang-orang baik yang telah membantu kamu. Baik guru-guru kamu, baik teman-teman kamu, terutama orang tua kamu, ya. Pokoknya siapapun orangnya yang berbuat baik sama kita, jangan pernah lupakan dia. Jangan pernah lupakan dia. Kalau kamu tidak bisa membalasnya dengan kebaikan yang pernah lakukan, maka doakan dia. Ya, doakan dia. Kita hidup ini pasti ada orang yang membantu kita sampai kita ada di posisi seperti sekarang. Pasti ada orang yang di belakang itu. Makanya ada peribahasa, saya bukan orang hebat, tetapi di belakang saya ada doa ibu saya yang sangat kuat. Saya memang bukan orang hebat, tetapi ada doa teman saya yang sangat kuat. Saya memang bukan orang hebat, tetapi ada guru saya yang sangat semangat untuk kesuksesan saya. Maka pesan saya, jangan pernah lupakan orang yang pernah berbuat baik sama kita. Karena hari ini kita seperti ini adalah berkat mereka. Kemudian yang ketiga, pesan saya buat kalian, kunci sukses itu di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ada 3. Yang pertama al-jiddu, kesungguhan. Apapun nanti pekerjaan yang kamu geluti, profesi yang kamu lakukan, satu, serius, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhan itu orang akan sukses. Terus kalau kita ini masih punya sifat atau tipe pemalas, ya, males ngapa-ngapain, males ini, males itu, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi. Itu diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang itu bisa sukses adalah al-muwazabah, punya ketekunan.
tekun di bidang yang nanti akan kamu geluti. Ya, jangan mencelak-mencelek, jangan pindah-pindah dari profesi satu ke profesi yang lain. Kalau kamu konsekuen, terus-menerus tekun di bidang yang sama, pasti be your success. Kamu pasti sukses di situ. Sedikit tapi profesional. Sedikit tapi menguasai betul materi yang akan kamu lakukan. Dan yang ketiga, orang sukses itu zuhimmah. Dia memiliki cita-cita yang apa? Yang tinggi. Maka mulai dari sekarang kamu gantungkan cita-cita kamu setinggi-tingginya. Kamu mau jadi apa? Kamu mau kemana? Mau pengen apa? Ya, jangan pernah di otak kamu itu cita-cita kamu yang tinggi itu terkendala karena gara-gara cuan, gara-gara duit. Ya, kita masih punya Allah. Kamu nanti akan dibukain jalan. Makanya kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang-orang yang selalu berada di jalan kami, Allah bukain jalan. Bukain jalan. Ya. Maka orang pengen sukses itu satu, taqarrub ilallah, deketin Allah. Karena dialah yang maha menentukan kita. Yang kedua, taqarrub ilan nabi. Kamu jangan tinggalin nabi. Ya, tinggalin nabi itu artinya apa? Jangan pernah kamu sepelekan sunnah-sunnahnya. Ulama-ulama dulu itu bisa sukses karena beliau salah satunya apa? Ketika belajar sering berpuasa. Ketika belajarnya sambil punya wudhu. Ketika belajarnya menghadap ke kiblat. Nah itu sunnah-sunnahnya kayak gitu, jangan kamu tinggalin. Pasti Nabi akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, taqarrub ila asdiqais salihah. Cari teman yang baik-baik. Ya, karena teman baik itu pengaruhnya besar. Jangan kamu berteman sembarangan teman. Sehingga yang kamu cita-citakan itu akan rusak di tengah jalan. Disebabkan karena teman kamu yang tidak baik. Bahkan teman yang baik itu bukan hanya bisa mengharumkan nama kita, tetapi teman baik itu akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ya. Tuh, jadi 3 T. Taqarrub ilallah, taqarrub ilan nabi, taqarrub ila asdiqais salihah atau salihah. Ya, cari teman-teman yang baik. Karena nanti kamu akan ibarat burung keluar dari sangkarnya, harus pintar-pintar mencari teman supaya teman-teman kamu itu bisa memotivasi kamu sangat semangat belajar. Nah, saya kira itu saja pesan saya pada kesempatan kali ini, dan saya mohon doanya. Yang pertama, bahwa tahun 2025 ini saya dan jamaah dari KBH Wafiz Al-Amin Center ini akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2025. Mohon dibacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih kelancaran. Amin. Jamaahnya juga banyak. Amin. Sehingga kami bisa mengantarkan para tamu Allah meraih haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah. Kemudian yang kedua, doakan juga, bacain Fatihah yayasan saya ini yang masih seumur jagung. Mudah-mudahan menjadi yayasan yang besar, yang bermanfaat untuk banyak orang, dan bisa menjadi pengayom buat orang-orang yang berada di bawahnya. Dan juga yang ketiga, kita bacain Fatihah supaya kamu
menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.